Baik, selamat siang, Mei, Farel, Obi. Kita mulai aja sambil menunggu Andi nanti ya. Saya akan share file yang sudah saya siapkan. Ada 2 file ya. Oke, baik. Saya kembali ke Zoom. Oke, hari ini kita akan membahas subbab 3.3. Jadi terakhir sebelumnya kita sudah membahas 3.2 dan hari ini kita membahas subbab 3.3 tentang 3 prinsip Littlewood, teorema Egorov dan teorema Lusin ya. Oke, Littlewood itu matematikawan Inggris ya. Saya familiar sekali dengan namanya karena dalam bidang saya nama Littlewood dan Hardy itu sepasang peneliti yang paper-papernya banyak saya rujuk ya. Littlewood ini menyatakan bahwa dalam teori ukuran terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama, setiap himpunan terukur hampir merupakan gabungan interval buka. Begitu ya. Ya, setiap himpunan buka dapat dinyatakan sebagai gabungan interval buka dan himpunan terukur itu dapat dihampiri oleh himpunan buka gitu ya. Jadi teorema 12 bab 2. Nah, 2 prinsip lainnya kita akan membahas prinsip kedua dan ketiga tersebut ya. Yang kedua menyatakan bahwa fungsi terukur hampir merupakan fungsi kontinu. Dan yang ketiga, setiap barisan fungsi terukur yang konvergen titik demi titik hampir merupakan barisan konvergen seragam. Jadi lucu ya. Kata hampir ini maksudnya tentu dapat didekati begitu ya. Nah, prinsip yang ketiga tadi itu dinyatakan oleh teorema Egorov. Jadi yang kedua setelah ini dibahasnya jadi terakhir ya. Nah, teorema Egorov menyatakan misal E mempunyai ukuran terhingga dan Fn adalah barisan fungsi terukur pada E yang konvergen titik demi titik pada E ke suatu fungsi bernilai real F. Maka untuk setiap epsilon positif terdapat himpunan tutup F. Maaf, ini himpunan bagian. Ya, terdapat himpunan tertutup F yang termuat di E, sedemikian sehingga barisan fungsi Fn konvergen ke F secara seragam pada F, dan ukuran E minus F itu lebih kecil daripada epsilon. Jadi ini yang dimaksud dengan prinsip ketiga tadi, gitu ya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Andi sudah bergabung sekarang ya. Oke. Untuk membuktikan teorema Egorov tadi kita membutuhkan lemma berikut, lemma 10, yang menyatakan bahwa dengan asumsi pada teorema Egorov tadi, untuk setiap eta, ini eta dibacanya ya, positif, dan delta positif, terdapat himpunan terukur A yang termuat di E, dan bilangan asli N, sedemikian sehingga nilai mutlak FK min F, ini kalau menulis begini ini maksudnya FKX min Fx untuk setiap X begitu ya. X-nya ada di A. Jadi nilai mutlak FK min F lebih kecil daripada eta pada A untuk setiap K lebih besar atau sama dengan N, dan ukuran E minus A lebih kecil daripada delta. Saya sudah menyiapkan buktinya untuk menghemat waktu. Di sini untuk setiap K, fungsi nilai mutlak FK min F terdefinisi dengan baik dan terukur. Jadi kenapa terukur? Karena FK
dalam hal ini terukur, dan F juga begitu ya. Kita tadi hipotesis teorema Egorov, kalau perlu saya tayangkan lagi sebentar. Jadi barisannya terukur dan limit dari barisan fungsi terukur juga terukur menurut teorema sebelumnya. Pada bab berapa kita bahas itu, 3.1 atau 3.2 ya. Nah, kemudian ya nilai mutlak artinya komposisi ya. Jadi komposisi di subbab berapa? 3.1 atau 3.2 kita sudah membahas bahwa jumlah dua fungsi terukur itu terukur, dan komposisi fungsi terukur dengan fungsi kontinu itu terukur juga. Jadi nilai mutlak adalah fungsi kontinu ya. Nah, karena itu himpunan X di E dengan nilai mutlak fkx min fx lebih kecil daripada eta terukur. Dan akibatnya En yang sama dengan himpunan X di E dengan nilai mutlak fkx min fx lebih kecil daripada eta terukur untuk setiap K lebih besar atau sama dengan N, itu terukur untuk setiap bilangan asli N. Jadi himpunan En ini kalau pakai untuk setiap artinya kan irisan ya. Irisan dari K sama dengan N sampai tak terhingga dari himpunan-himpunan tadi yang tidak saya tuliskan namanya. Maaf, itu lebih besar atau sama dengan N ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya asumsikan sudah membaca juga sebetulnya. Jadi mestinya kalau pemahamannya cocok ya memang tidak ada yang harus ditanyakan barangkali. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, di sini En naik karena makin besar N berarti yang diiriskan lebih sedikit, jadi himpunannya tentu membesar. Dan himpunan E itu gabungan semua En, karena Fn konvergen titik demi titik ke F pada E. Akibatnya ukuran E sama dengan limit ukuran En. Jadi ini sudah kita bahas di bab berapa ya? Bab 2 ya. Lalu karena ME atau ukuran E terhingga, kita dapat memilih N sedemikian sehingga ukuran En lebih besar daripada ukuran E dikurangi delta. Jadi si barisannya membesar. Jadi kalau dikurangi sedikit gitu, ya tentunya ada ukuran dari suatu himpunan En yang lebih besar daripada ukuran E dikurangi sedikit itu. Berdasarkan sifat eksisi, kemudian kita peroleh ini ukuran E minus En sama dengan ukuran E minus ukuran En, dan itu kurang dari delta gitu ya. Nah, himpunan A yang dicari adalah himpunan En tersebut. Begitu bukti dari lemma 10 ya tadi ya. Nah, bukti teorema Egorov sendiri adalah sebagai berikut. Saya sudah menyiapkan sebagian, tapi nanti sisanya mungkin saya akan tulis langsung di slide berikutnya. Jadi dengan lemma 10 tadi, kita terapkan untuk eta sama dengan 1/n dan deltanya sama dengan epsilon per 2 pangkat n plus 1. Jadi untuk setiap bilangan asli n, kita pilih himpunan An di E
sebagai suatu himpunan terukur dan bilangan kapital N yang bergantung pada bilangan asli N tadi. Sedemikian sehingga kita punya nilai mutlak FK min F lebih kecil daripada 1/N pada AN untuk setiap K lebih besar atau sama dengan bilangan asli N. Saya bacanya apa ya, NN itu. Dan ukuran E minus AN lebih kecil daripada epsilon per 2 pangkat N plus 1. Kemudian kita definisikan himpunan A irisan dari semua EN tersebut. Nah, berdasarkan hukum De Morgan dan sifat aditif terhitung, kita punya ini ukuran E minus A sama dengan ukuran gabungan E minus AN. N-nya dari 1, ini bukan minus ini. Duh, salah ketik. Dan ini akan lebih kecil atau sama dengan sigma dari ukuran E minus AN. Dan jumlah deret geometri epsilon per 2 pangkat N plus 1 itu sama dengan epsilon per 2 ya. Nah, kita klaim bahwa barisan Fn konvergen ke F secara seragam pada himpunan A tadi ya. Untuk itu, misal epsilon positif, kemudian kita pilih N0 anggota N, himpunan bilangan asli gitu ya, sehingga 1/N0 lebih kecil daripada epsilon. Ini sifat Archimedes. Maka nilai mutlak FK min F lebih kecil daripada 1/N0 pada AN0 untuk K yang lebih besar atau sama dengan N0. Tadi ini berlaku untuk setiap N, kita pilih N0 tertentu ya. Lalu mengingat A ini termuat dalam AN0, A adalah irisan dari semua AN, jadi tentunya termuat dalam suatu AN, khususnya AN0 di sini. Dan 1/N0 tadi kita pilih lebih kecil daripada epsilon, maka di sini FK min F lebih kecil daripada epsilon pada A untuk K yang sama ya. Jadi di sini barisan Fn konvergen ke F secara seragam pada A. Dan A sendiri ukurannya cukup dekat dengan E dalam arti ukuran E minus A itu lebih kecil daripada epsilon per 2. Sampai sini oke? Nah, selanjutnya dapat dipilih himpunan tutup F. Jadi kenapa epsilon per 2? Ini menyisakan epsilon per 2 lagi gitu ya. Untuk menaksir A itu dengan himpunan tertutup di dalamnya dengan ukuran A dikurangi F kurang dari epsilon per 2. Kemudian kita cek bahwa dalam hal tersebut Fn konvergen ke F secara seragam pada F dan ukuran E minus F itu sama dengan ukuran E minus A tambah ukuran A minus F. Ini masing-masing kurang dari epsilon per 2. Jadi jumlahnya sama dengan epsilon. Ya. Anda bisa gambar diagram Venn yang menghubungkan himpunan E minus F dengan E minus A dan A minus F ya. Jadi saya kira ini cukup jelas
teorema Egorov terbukti ya. Oke. Berikutnya proposisi 11. Jadi kita akan beranjak ke arah pembuktian prinsip kedua dan nanti ada teorema yang dikenal sebagai teorema Lusin yang menyatakan dengan lebih terperinci prinsip kedua tersebut ya. Oke, sebelum sampai ke situ kita punya proposisi 11 ini. Misal f fungsi sederhana dengan domain E, maka untuk setiap epsilon positif terdapat suatu fungsi kontinu G pada R dan suatu himpunan tutup F yang termuat di E sedemikian sehingga F sama dengan G pada himpunan F dan ukuran E minus F lebih kecil daripada epsilon. Jadi buktinya sebagai berikut. Misal A1 sampai dengan AN adalah N nilai berbeda yang diambil F pada himpunan S1 sampai dengan EN berturut-turut. Di sini koleksi EK, K dari 1 sampai dengan N saling lepas karena AK berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, untuk tiap K 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N, kita pilih himpunan tutup FK sedemikian sehingga FK termuat di EK dan ukuran EK minus FK lebih kecil daripada epsilon per N. Ini adalah sifat himpunan terukur yang dapat dihampiri oleh himpunan tutup. Kemudian kita definisikan F gabungan dari FK, K dari 1 sampai dengan N, jadi ketertutupannya masih terjaga di sini. Dan ukuran E minus F sama dengan ukuran gabungan EK minus FK, K dari 1 sampai dengan N. Dan itu sama dengan sigma ukuran EK minus FK saling lepas ya. Jadi kita tahu ukuran gabungan EK minus FK itu sama dengan sigma M EK minus FK. Dan ini kurang dari epsilon karena masing-masing tadi kurang dari epsilon per N. Selanjutnya kita definisikan G pada F sedemikian sehingga Gx sama dengan AK untuk X anggota FK, K dari 1 sampai dengan N. Mungkin untuk ilustrasi Anda bisa membayangkan ada F1, ya ini untuk ilustrasi saja ya, F2 dan seterusnya gitu ya. Dan di sini sama dengan A1, di situ mungkin sama dengan A2 dan seterusnya. Sebetulnya nilai A1, A2, dan seterusnya itu adalah nilai F yang dicapainya pada himpunan S1, E2, dan seterusnya yang sedikit lebih besar daripada F1, F2, dan seterusnya ya. Jadi yang tadi kalau perlu Anda gambar juga. Nah, karena FK saling lepas, EK-nya sendiri saling lepas, jadi FK yang di dalam EK tentunya saling lepas juga ya. Jadi G ini terdefinisi dengan baik. Jadi ya nilainya di situ udah tertentu ya, nggak kalau overlap bahaya itu ya. Tapi di sini tidak ada yang overlap. Nah, selanjutnya G ini kontinu pada F. Nah, mungkin Anda sudah baca ini di buku, lalu ada penjelasan di buku. Sebetulnya singkat katanya, prapeta dari himpunan buka itu di bawah G ini
akan merupakan himpunan buka. Kenapa demikian? Jadi kenapa G continue? Karena prapeta dari itu. Jadi nah sekarang saya tanya, kenapa prapeta dari himpunan buka di bawah G merupakan himpunan buka? Ya, saya jawab dengan cepat aja ya. Himpunan F1 ini buka apa tutup? Kalau semestanya adalah domain G. Kalau semestanya adalah F. Himpunan buka relatif terhadap F. F1, F2, F3, dan seterusnya masing-masing itu merupakan himpunan buka relatif terhadap F. Kenapa? Ya, lihat aja komplement F1. Komplement F1 berarti F2 gabung F3 dan seterusnya. Tutup kan? Gitu. Jadi F1 buka. Demikian juga F2 tuh buka gitu ya. Dia interval tutup, himpunan tutup di R, tapi kalau pada F, F1, F2, F3, dan seterusnya itu masing-masing merupakan himpunan buka. Dan prapeta dari himpunan buka di bawah G, itu kemungkinannya F1 sendiri, atau F2 sendiri, atau F1 gabung F2. Tapi F1 gabung F2 juga akan buka, karena masing-masing buka ya. Jelas? Jelas, Pak. Nah, kemudian kita perluas G pada atau ke seluruh R secara kontinu. Nah, ini soal latihan nomor 1 nanti di akhir slide ini ya. Kenapa kita bisa lakukan ini? Kenapa kita bisa lakukan ininya itu soal latihan. Ya, sudah selesai sebetulnya. Jadi pernyataan proposisinya kan seperti itu ya. Jadi saya kembali tayangkan. Jadi terdapat fungsi kontinu G pada R dan himpunan tutup F yang termuat di E sedemikian sehingga F-nya sama dengan G pada F dan ukuran E-F kurang dari epsilon. Jadi tadi ini yang pertama ukuran E-F kurang dari epsilon dan mengkonstruksi G-nya sebagai berikut ini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ya, sudah cukup jelas. Mudah-mudahan demikian. Nah, berikutnya adalah teorema Lusin yang memperinci prinsip kedua Littlewood. Persisnya bunyinya sebagai berikut. Misal f fungsi bernilai real dan terukur pada E, maka untuk setiap epsilon positif terdapat suatu fungsi kontinu G pada R dan suatu himpunan tutup F yang termuat di E sedemikian sehingga jadi sama seperti tadi. Bedanya adalah hipotesisnya ya. Kalau di teorema Lusin ini F fungsi bernilai real dan terukur pada E. Kalau tadi fungsinya apa? Fungsi sederhana ya. Oke. Jadi teorema Lusin lebih umum daripada proposisi 11. Ya. Proposisi 11 hanya untuk fungsi sederhana. Nah, buktinya terdiri atas dua bagian dan yang akan saya tampilkan di sini bukti untuk kasus ukuran E terhingga. Jadi untuk kasus ukuran E sama dengan tak terhingga ini latihan ya. Nah, buktinya sebagai berikut. Menurut teorema aproksimasi sederhana, jadi tentu kita ingat teorema tersebut. Jadi menurut teorema aproksimasi sederhana, terdapat barisan fungsi fungsi sederhana, sebutlah Fn,
pada E yang maksudnya domainnya masing-masing E yang konvergen titik demi titik, saya singkat aja ya, ke F pada E. Nah, untuk setiap bilangan asli N, kita pilih berdasarkan proposisi 11 tadi, kita pilih fungsi continue Gn yang dijamin oleh proposisi 11 tadi pada R dan himpunan tutup Fn yang termuat di E tutup sehingga kesimpulan proposisi 11 Fn sama dengan Gn pada Fn dan ukuran E dikurangi Fn lebih kecil daripada, nah di sini kita pilih bilangannya epsilon per 2 pangkat N plus 1. Epsilonnya diberikan tadi ya. Jadi tidak saya sebut lagi. Nah, menurut teorema Egorov, ini alasannya kenapa teorema Egorov dibahas duluan, walaupun dalam daftar prinsip Littlewood tadi dia prinsip yang ketiga gitu ya. Terdapat F0 termuat di E, sehingga Fn konvergen ke F secara seragam pada F0 tersebut. Dan ukuran E dikurangi F0 ini lebih kecil daripada epsilon per 2. Disisakan epsilon per 2 ya. Sampai sini oke? Saya akan bergerak ke slide berikutnya. Nah, berikutnya sudah bisa ditebak. Definisikan F sama dengan irisan dari semua Fn tersebut, mulai dari F0, kemudian F1, F2, F3, dan seterusnya yang dipilih sebelumnya. Semuanya adalah himpunan tutup. Jadi di sini F tutup, ya himpunan tutup diiriskan walaupun terhitung banyaknya, hasilnya tetap tutup. Lalu hukum De Morgan dan sifat aditif terhitung memberikan ukuran E minus F ini akan sama dengan ukuran E minus F0, yang F0 dipisahkan terlebih dahulu. Mungkin saya kurung dulu, gabungan lagi dari 1 sampai dengan tak terhingga E minus Fn. Lalu sifat aditif terhitungnya kita pakai ukuran E minus F0 kurang dari epsilon per 2 dan ukuran E minus Fn masing-masing kurang dari epsilon per 2 pangkat N plus 1, N-nya dari 1 sampai dengan tak terhingga, dan ini epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, karena F itu termuat dalam Fn, dia irisan dari semua Fn gitu ya. Jadi termuat dalam Fn tentunya untuk setiap N. Masing-masing Fn ini continue pada F dan Fn konvergen
ke F secara seragam pada F. Gitu. Jadi, kenapa continue pada F ya? Karena F-nya himpunan yang lebih kecil. Jadi, masing-masing Fn kan continue pada Fn gitu ya. Jadi, tentu saja pada himpunan yang lebih kecil ya, dia tetap continue. Pembatasannya gitu ya. Jadi, di sini akhirnya kita peroleh bahwa pembatasan F pada F ini akan continue karena dia merupakan limit dari barisan fungsi kontinu yang konvergen seragam gitu ya. Nah, kemudian soal latihan nomor 1 tadi itu akan memberi kita eksistensi G yang kontinu pada R dengan pembatasannya pada F sama persis dengan F itu sendiri. Seperti itu buktinya. Anda bisa baca juga bukti yang tertulis di buku. Saya amati ada beberapa kesalahan ketik. Anda hati-hati aja. Mungkin saya juga di sini salah nulis. Saya nggak tahu tadi kecepatan. Anda cek aja lagi ya. Ada pertanyaan? Ya, ini soal latihan nomor 1 yang dipakai 2 kali tadi dalam pembuktian. Jadi Anda coba ini. Kemudian saya pilih soal ini juga. Meminta Anda untuk membuktikan bahwa kesimpulan pada teorema Egorov itu tidak diperoleh gitu. Atau gugur apabila ukuran E tak terhingga. Yang kasus ukuran E tak terhingga tadi pada teorema Lusin ya. Jadi bukti untuk teorema Lusin untuk kasus ukuran E tak terhingga Anda harus pikirkan bagaimana pembuktiannya karena teorema Egorov sendiri nanti tidak dapat Anda pakai begitu ya. Soal-soal lainnya Anda coba juga. Oke. Itu akhir bab 3. Saya akan jeda dulu 1-2 menit. Saya akan buka file lainnya. Saya stop sharing ya.